al-kalamu asna'ahu li ghairi maslahatin. Ketika dia azan makruh kalau dia ngomong, kecuali untuk maslahat. Lagi azan ada ular, ya, ada orang mau dicatek ular, boleh dia ngomong tuh, hati-hati atau sebagainya. Kalau nggak ada maslahat, nggak ada kepentingan, makruh dia ngomong. Lagi azan ngomong sama temennya gitu. Yang ketiga, tarku ijabatil muadzin. Mengenai azan ini juga makruh kalau kita mendengar azan tidak menjawab azan, makruh. Itu sunnah dijawab, tapi kalau tidak dijawab makruh. Walaupun nggak dosa, tapi Allah nggak demen. Nah, saya mendapat penjelasan bagaimana kalau yang azan itu tidak langsung, tidak live, rekaman lah gitu, rekaman. Ya, seperti di TV kan rekaman itu, radio juga banyakkan rekaman, tidak, jarang yang langsung, kecuali TV yang dari Mekah. Ya. Kalau kita putar channel Mekah itu televisi Al-Quran namanya, itu kalau waktunya sholat azan. Nah azannya itu live langsung. Nah itu sunnah kita jawab walaupun di Mekah, karena langsung. Tapi kalau yang kita dengar di TV, di radio yang kita jelas-jelasan itu tidak langsung, tidak disunatkan jawab. Ya, tidak ada hukumnya lah gitu. Karena itu tidak langsung diucapkan. Jadi menjawab azan itu kalau tidak dijawab makruh. Kaunuhu qa'idan aw raqiban, ya, lil musafirin. Ketika azan itu makruh kalau sambil duduk gitu. Sunnahnya kan diri tadi. Lawannya sunnah itu ya makruh gitu. Al-khuruju minal masjidi ba'dal azan. Bagi muazzin kalau atau kita juga sebagai orang yang mendengarkan azan saat itu di masjid, kalau kita keluar masjid makruh setelah azan. Ya. Jadi jangan kecuali untuk keperluan, umpamanya batal wudu dan sebagainya. Tapi kalau tanpa ada kebutuhan, ada keperluan, tidak darurat lah gitu, maka makruh kalau azan kita keluar dari masjid. Berikutnya, ayyakuna muttajihan li ghairi kiblah. Azan atau qomat tidak menghadap kiblat, itu juga makruh. Ya. Kaunuhu pasikon aw sobian, yang azan itu orang fasik, bukan ahli ibadah, itu makruh. Ya kalau bisa orang yang adlan tadi, yang adlan ya, yang amanah dan sebagainya, orang baik lah gitu. Kaunuhu junuban aw muhdisan, kalau orang yang azan itu atau qomat lagi tidak berhadas, artinya tidak punya wudu atau berhadas besar, itu makruh. Illa idza ahdatsa asna'al adzani fayutimmuhu, kecuali lagi azan batal. Jangan wudu dulu, jangan, selesaikan dulu azannya gitu. Enggak apa-apa kalau memang tengah-tengah azan batal. Tapi kalau sebelum azan tidak punya wudu makruh. Demikianlah berkaitan dengan keterangan mengenai kaifiatul azan, ya, cara-cara azan yang benar gitu. Penjelasannya seperti itu gitu. Kalau kita nggak belajar di fikih nggak bakalan tahu. Ya. Baqiyatus sunanil lati qabla sholati ay ba'dal adzani wal iqamah. Sisa atau sebagian daripada yang sunnah dikerjakan selain azan dan qomat ketika kita mau sholat. Di antaranya adalah al-masyu ila sholati bisakinatil mawqarin, berjalan menuju dari rumah ini menuju ke tempat sholat itu harus dengan tenang, ya, dengan tenang, dengan tidak terburu-buru lah gitu, ya. Jangan kayak orang diuber-uber apa gitu istilahnya, keburu-buru jangan. Walaupun kita dengar udah qomat biasa aja gitu, jangan diuber supaya bisa dapat
Rakaat pertama jangan. Ya, dalam jalannya itu tenang gitu. Bil waqar. Ya. Ad-du'a bainal adzan wal iqamah, membaca doa di antara azan dan qomat. Jadi kalau sudah azan kita waktu mustajab itu. Ya, disunatkan bahkan untuk berdoa. Doa apa aja gitu yang kita perlu. Al-mubadaratu ilal istiqali bi asbabis sholati fi awalil waqti. Jika sudah masuk waktu maka dianjurkan dan sunnah hukumnya segera mempersiapkan diri untuk sholat. Seperti wudhu, kalau dia harus mandi, kalau belum ada air dan nimba gitu ya. Kalau airnya belum ada diusahakan diadain dulu. Pokoknya segera gitu. Itu sunnah. Yang selanjutnya juga sunnah an-nafilatul qabliyatu. Melakukan sholat sunat qabliyah. Itu sunnah ya. Yaitu yang paling utamanya qabliyatus subhi. Jangan pernah ditinggal mengerjakan sholat qabliyah subuh. Jadi di dalam sunat yang disebut rawatib itu ada yang sunat muakkad, ada ghairul muakkad. Yang muakkad itu ada 10 rakaat. 2 rakaat setelah subuh itu muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur 2 rakaat. 2 rakaat sesudah zuhur muakkad. 2 rakaat sesudah maghrib muakkad, 2 rakaat sesudah isya 2 rakaat muakkad. Ya, itu termasuk yang muakkad. Yang ghair muakkad, salat zuhur sebelum zuhur 4 rakaat, yang 2 muakkad, yang 2-nya ghair muakkad dan seterusnya. Terutama subuh. Dan sholat subuh ini kalau sudah sholat sunat qobliyah jangan mengerjakan sholat sunat yang lain. Cukup subuh, apa sholat qobliyah aja gitu. Kemudian al-qiyamu ila sholati ba'dal intihai minal iqamati. Sunnah segera berdiri untuk sholat setelah diucapkan oleh muazin yang qomat ucapan yaitu qad qomatis sholah. Segera berdiri itu sunnah. Tapi ada yang mengatakan sunnahnya sesudah selesai. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru berdiri. Tapi ada yang mengatakan berdirinya itu waktu qad qamatis shalah. Sunnah juga taswiyatus suhuf, meratakan shaf, ya sunnah.